Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita, kita ambil saat teduh untuk datang menghadap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Ibadah pagi hari ini saya tabiskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami boleh ada. Hari ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau datang memuliakan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Hari ini, pagi ini, kita undang Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Engkau Allah kami yang layak kami sembah. Engkau Allah kami yang layak kami puji. Alam semesta sujud menyembah-Mu Tuhan. Semua makhluk di bumi sujud menyembah-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Raja di atas segala raja, nama-Mu termulia dan terbesar Tuhan. Jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
disembah. Amin. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Katakanlah ya, kami sembah Tuhan. Engkau layak kami sembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan dengan imanmu. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Katakan sekali lagi, layak Tuhan, layak dipuji. Kau layak kami sembah Tuhan. Kaulah yang Kau bertahta dalam setiap kami Bapa. sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar layak kami sembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Katakan sekali lagi, layak kami sembah Tuhan. Engkau layak kami sembah. Kaulah yang Bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar namamu besar. termulia. Namamu besar termulia. Oh, haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Yesus, mari sembah, mari tinggikan namamu. Kau layak kami sembah, kau layak kami tinggikan, kau layak kami agungkan, kau layak kami muliakan. Yesus, segala hormat kami, segala pujian kami Tuhan hanya bagimu. Engkau Allah yang layak kami muliakan, Engkau kami sembah. Haleluya, sembah sujud kami hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan namamu. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagimu, segala hormat kami hanya bagimu. Engkau layak, Engkau layak, kami sembah. Yesus, Engkau ku tinggikan. Yesus, Engkau
kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa. Kami muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ada pagi hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau, kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Curahkan kuasa-Mu di tempat ini. Hadirat-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Engkau Allah kami yang ajaib. Haleluya, haleluya. Naikkan setiap penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan setiap pujian-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan adalah kekuatan dalam hidup-Mu. Tuhan adalah penolong dalam hidup-Mu. Naikkan setiap ucapan terima kasih-Mu di hadapan Tuhan. Oh, ya Bapa, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus, Engkau ku sembah, Engkau ku tinggikan. Yesus, Engkau yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kekuatan kami hanya daripada Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Pengharapan kami hanya daripada Tuhan. Di saat kami lemah Tuhan, Engkau memberikan kekuatan baru kepada kami. Di saat jalan itu terasa tidak ada Tuhan, Engkau memberikan terang jawaban dalam setiap pergumulan kami. Engkau menjawab setiap doa kami. Engkau menyembuhkan setiap penyakit kami. Engkau menghiburkan hati kami yang susah. Yesus, Engkau kekuatan dalam hidup kami. Engkau begitu besar Tuhan, dan sangat besar Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Hati kami berikan kepadamu Bapa. Hidup kami berikan kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar katakan dengan dibantu besar anugerah-Mu. Amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan, besar kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Pagi hari ini kami mau menyembah-Mu, bahkan kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan, iman kami semakin didewasakan di dalam Tuhan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami undang Tuhan hadir di tempat ini. Kami undang Roh Kudus menguasai setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekali lagi coba lambaikan tangannya. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kenapa kita luar biasa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita mau lebih lagi bernyanyi buat Tuhan, karena Tuhan suka dengan pujian kita. Amin. Ya, kita angkat pujian ini. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oke, Bapak Ibu, percaya enggak kalau lewat pujian itu kita bisa dikuatkan? Amin. Jadi waktu pujian ini kita bergerak ya. Oh, betapa indahnya, ke kiri ke kanan, gerakan badannya supaya badan kita bergerak. Amin. Ayo. Ya, bergerak. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke
berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, jemaat saja. Amin. Sama-sama katakan, batu rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama kepada yang bertugas. Dipersilakan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Jika Tuhan ada dalam keluarga kami, maka berkat kehidupan selalu tercurah dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, begitu besar berkat-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak bisa membalasnya. Dan pada pagi hari ini kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus hadir dalam hati kami Tuhan, sehingga kami memahami tujuan firman dalam hidup kami, sehingga firman itu tertanam dalam hati kami. Kami boleh melakukannya, bahkan kami boleh membagikannya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah Engkau Allah yang mengurapi. Kau Allah kami yang setia. Kau Allah kami yang baik. Kau Allah kami yang ajaib. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan.
Hanya hati kami berikan kepadamu. Ini kami Tuhan, biarlah kami semakin dikuatkan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh. Kita mau katakan pujian ini dengan hati yang sungguh. Terima kasih Bapa. Katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang luar biasa, yang selalu menolong hidup kami. Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang ajaib. Biarlah Engkau terus hadir dalam hidup kami. Katakan dengan sungguh, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan, amin. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas
Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi, dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas? Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. segala kebaikan. Dengan apakah kami membalas semua kebaikan Tuhan? Segenap hatiku Perjalanan hidup yang membawa kami untuk datang menyembah Tuhan. Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apakah kami membalas kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami? Kalau pada hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perjalanan kehidupan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Khususnya dalam perjalanan kehidupan keluarga kami masing-masing ya Bapa. Tuhanlah yang membuat kehidupan kami berhasil sampai pada saat ini. Dan ketika pun di dalam perjalanan ini masih banyak godaan, masih banyak hal-hal yang kami harus kerjakan. Engkaulah yang hidup, yang terus mengerjakan itu di dalam segenap kehidupan kami. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kami akan bagikan biarlah Engkau Allah yang hidup menjamah setiap hati kami. Supaya firman Tuhan itu boleh tinggal di dalam hati kami. Dan kami belajar melakukannya di dalam segenap kehidupan ini. Kuatkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau Allah yang hidup itu mengurapi hamba-Mu yang hina dina ini. Sehingga kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan dan boleh sampai di dalam setiap hati kami. Dan kami belajar melakukannya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Saya Effendi Huta Barat bersama dengan istri saya ada di sebelah Ibu Gembala, Ibu Isnadek bersama dengan putra. Tuhan dan keluarga kami keluar memuliakan Tuhan. Hari ini Pak Pendeta Pauline Butar-Butar memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika dihubungi, saya bilang, saya tidak mau ditelepon saja. Karena saya mau ada surat undangannya. Begitu Pak Pendeta ya. Karena bagi saya, epiden itu penting gitu ya. Epiden itu saya seorang fungsional ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan A, B, dan C harus ada epiden. Setuju gak? Kalau misalnya hanya dengan kata-kata kan susah ya, kata-kata bisa berubah begitu. Tapi yang tertulis itu yang dilihat orang seperti itu. Nah hari ini Pak Pendeta memberikan saya satu tema dari kitab Yosua pasal yang ke-24. Jadi saya perkenalkan sebelum saya masuk firman Tuhan, Pak Pendeta Pauline itu adalah teman kami. Kita bersama-sama di kantor Kementerian Agama Jakarta dan beberapa tahun yang lalu beliau diangkat menjadi pejabat di Tangerang, akhirnya kita berpisah tetapi kita tetap masih ketemu seperti itu. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal 24. Ya, kitab Yosua. Pasal
24 ayat 14 sampai 18. Sudah ketemu? Kita akan baca ayat ini mulai 14 sampai 18. Saya baca yang genap, Bapak Ibu membaca ayatnya yang ganjil. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai yang ke-18. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. 1, 2, 3. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Di dalam firman Tuhan pasal yang ke-24 ayat 14 sampai 18 ini adalah suatu hasil pertemuan daripada para pemimpin Israel, di mana Yosua memanggil seluruh bangsa untuk berkumpul, yaitu untuk mengadakan perjanjian pembaharuan. Di mana pada saat itu orang-orang tersebar di mana-mana. Tetapi ada satu hati daripada Yosua ini untuk mengumpulkan mereka, untuk mengingatkan kembali jemaat itu, masihkah, itu pertanyaannya, masihkah umat Israel masih menyembah Allah Yehova? Karena pada saat itu banyak di seberang sana atau di tempat yang lain itu ada orang yang mau meninggalkan Allah mereka. Tetapi satu hal yang mau diinginkan oleh Yosua di dalam pembicaraannya, khususnya di dalam kitab Yosua ini, bahwa dia mau mengingat kembali bahwa di Sikem ini adalah suatu tempat di mana orang memuliakan Tuhan. Disinilah, di Sikem ini Allah pertama kali menjanjikan kepada Abram, yaitu tanah perjanjian. Dan di Sikem ini juga sang leluhur mendirikan mezbah pertama di negeri itu, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 sampai 6 sampai yang ke-7. Dan juga saya membaca dan belajar di tempat lain bahwa Yakub juga mendirikan sebuah mezbah untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di samping Yakub dan di Sikem juga, Yosua sebelumnya pada pasal ini sudah pernah mengajak orang-orang yang tercerai-berai untuk mengikrarkan kembali pernyataan mereka kepada Tuhan. Seperti itu. Maka Sikem ini adalah suatu kota atau tempat di mana orang mengingatkan kembali kecintaan mereka kepada Tuhan. Di dalam pasal yang ke-24 ayat 15 di sini ada satu kata yang luar biasa. Yang pertama adalah bahwa Tuhan mengingatkan kembali kepada mereka, mereka itu adalah komitmen. Lihat ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah, bukan huruf besar ya, Allah itu Allah kecil seperti itu. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Silakan, Tuhan memberikan kepada mereka ada suatu free will, yaitu kehendak bebas untuk memilih. Jadi kita itu, walaupun kita itu umat pilihan Tuhan, kita manusia yang hidup sekarang ini diberikan adalah suatu apa? Free will, yaitu kehendak bebas.
seperti ini. Saya melayani Tuhan, tapi nanti sesudah saya melayani Tuhan keluar dari gereja ini, saya bisa memilih kemana saya pergi dan melakukan apa saja yang saya inginkan. Tidak akan dibatasi oleh Tuhan. Kamu tidak boleh ke kanan, kamu tidak boleh ke kiri, kamu harus maju ke depan. Tidak seperti itu. Tuhan memberikan kepada umatnya satu kehendak bebas. Tetapi apa? Kehendak bebas yang terikat itu yang sangat penting. Banyak orang menerima satu kehendak bebas, khususnya anak-anak muda dari orang tuanya, tetapi disalahgunakan. Tuhan katakan gini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini satu pernyataan keluarga di dalam kehidupannya, bahwa judul firman Tuhan pada hari ini adalah satu pondasi keluarga yang kokoh. Seperti itu. Rumah, saya masih ingat ketika saya mendirikan rumah saya. Jadi rumah saya itu sudah rumah perumahan, ya maksudnya sudah dibeli perumahan, tetapi saya harus membuat tingkat 2 rumah ini. Saya tidak mengerti, saya bukan orang engineering atau bagian orang yang suka membangun, membuat desain, enggak. Saya hanya mau menginginkan rumah itu simple saja, yaitu dibangun 2, lantai 2, dan di sana ada kamar, ada ini tuh. Ternyata tidak semudah apa yang saya pikirkan membuat satu pondasi yang baik. Ternyata ada satu yang dipakai oleh tukang bangunan, yaitu bahwa mereka juga akan dikasih satu di ujung-ujungnya itu karena bangunannya harus harus bertingkat, dikasih tambahan. Ditambah lagi tiang-tiang gitu. Tiang kanan, tiang sana, tiang sini. Kenapa begitu banyak? Saya bilang karena 2 tingkat. Karena rumah ini pada saat itu di perumahan ini hanya dibuat 1 tingkat. Jadi pondasinya harus kuat. Mereka harus menggali sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, baru bisa bertingkat. Pondasinya harus kuat. Kita belajar tentang Alkitab, tentang bagaimana orang mendirikan rumah di tanah pasir. Apa yang terjadi? Ketika air datang langsung hancur. Nah, pondasi ini sangat penting. Maka di dalam keluarga, persekutuan hidup antara ayah, ibu, anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya secara pribadi. Ini yang penting. Secara pribadi dan meneladani dan ajaran dari ajaran-ajaran Kristus. Maksudnya secara pribadi apa sih? Saya dulu ketika lahir di dunia ini, saya sudah dilahirkan dari keluarga Kristen. Setuju? Saya, karena papa mama saya Kristen. Sekalipun waktu masa kecil, saya hanya diajarkan untuk, ayo sana pergi gereja, kalau enggak gereja ditendang. Sana. Gitu ya. Papa saya tidak rajin ke gereja, tapi dia menyuruh orang ke gereja, seperti itu. Nah, pada saat itu saya menjadi orang Kristen yang saya tidak tahu menahu apa menjadi perjalanan hidup saya, tapi ketika saya sampai kelas 2 SMA, saya tetap hanya menjalani rutinitas dalam perjalanan hidup saya sebagai orang Kristen. Saya tidak ke gereja bukan karena pintar, bukan itu, enggak. Karena memang saya menyadari, bukan sombong, saya di kelas SMA itu pernah mendapat, SMA negeri ya, juara 1 umum. Wah, nilainya, kalau istri saya pernah lihat rapot saya, nilainya berapa? Dari atas ke bawah? 9. Dari atas ke bawah 9. Seperti itu. Zaman dulu belum nggak boleh nilai 10. 9 semuanya, mulai dari atas seperti itu. Jadi saya tidak memerlukan Tuhan pada saat itu. Saya tidak pernah untuk datang ke gereja seperti kita yang berdoa supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan urapi, supaya membuat pintar. Enggak, orang sudah saya buat pintar. Seperti itu ya. Tetapi saya tidak tahu mengapa saya harus ke gereja. Tapi suatu saat ada sahabat saya dari seorang gereja Pantai Costa, pada saat itu nama Markus, sekarang dia melayani di Bogor. Dia mengatakan, yuk ikut KKR yuk, kata gitu. KKR apa? Saya orang gereja yang lain kan, yang gereja tua gitu. Apa itu KKR? Ayolah kata gitu. Pas kami pergi datang ke sana itu, pendetanya bilang begini, hei kamu yang di belakang sana, jangan pura-pura kamu tidur, kata gitu. Lihat saya, jangan kau sombong karena kau pintar, kata gitu. Apa yang kau lakukan beberapa hari di tempat ini adalah karena kamu hanya mengikuti teman. Kok dalam hati kok tahu ini, sok pendeta ini, sok tahu ini. Dalam hati saya. Tapi kok saya itu, siapa itu? Saya bilang sama teman saya Markus, masih ada hidup sekarang, masih di Bogor melayani di GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Siapa sih itu sebenarnya? Pendeta ini namanya Pendeta David Silalahi. Sekarang masih pelayanan di gereja di Medan. Jadi ini kisah nyata. Siapa sih itu? Saya bilang gitu. Datang teman saya itu, ya udah dengarkan saja gitu.
Ketika dia berkhotbah dan dia berbicara tentang kesombongan, dan saya adalah pada saat itu orang yang sombong, karena bayangkan orang pintar di sekolah, saya tidak butuh orang-orang lain untuk mengajari saya, malah saya pernah mengajar di kelas. Oh, mengajar karena gurunya tidak datang, gurunya datang, Effendi ajari dulu mereka, katanya gitu. Saya ajari, sampai ada namanya, saya ingat benar itu namanya guru saya Ibu Solihin, tentang belajar kimia, guru kimia dari dia bilang gitu, Effendi kamu ajari dulu kimia, katanya, saya ajari aja. Dengan apa yang saya tahu, ternyata bagus gitu ya. Perjalanan itu membuat saya menjadi orang yang tidak perlu Tuhan pada saat itu. Tetapi ketika di KKR itu, saya ditantang, dan saya dikatakan kau sombong, kau segala sesuatunya dibilangin oleh sama saya. Dan saya pendeta apaan sih? Kayaknya kau udah kasih tahu ya, kalau saya ini begini-begini, saya sama pendeta, sama teman si Markus Silitonga ini. Saya bilang, enggak, kata dia. Tapi di hari ketiga, karena kami retreat 3 hari 3 malam, di hari ketiga dia tantang untuk maju ke depan menyerahkan hidupnya secara pribadi kepada Tuhan. Saya bilang, saya tidak disuruh si Markus, saya disuruh teman, saya langsung lari saya ke depan dan saya pertama-tama berlutut di bawah kaki pendeta itu. Bukan di kaki Tuhan, saya nggak ngerti pada saat itu. Saya datang, saya berlutut, saya nangis, saya tidak mengerti. Disitulah pertama sekali saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya sudah lulus CD loh. CD saya bagus juga dan pintar juga loh. Tapi saya tidak memahami pada saat itu. Tapi ketika pada saat kelas 2 SMA itu, saya dijamah oleh Tuhan melalui KKR itu, akhirnya mindset saya, pemikiran saya terhadap Tuhan berubah. Akhirnya saya di sekolah menjadi orang yang lebih wise lagi. Akhirnya saya mau menolong orang lain. Kalau orang pintar itu biasanya egois loh. Biasanya. Saya mengalami egois, biarin aja orang tidak pintar, tapi yang saya lebih pintar supaya mereka belajar sama saya. Kalau penting aku ajari kamu macam orang kaya kan pada saat itu bayar seperti itu, apalagi udah belajar matematika seperti itu. Tapi disitulah kesombongan mulai ada. Tapi ketika aku menyerahkan hidup kepada Tuhan, akhirnya tahu disitulah pergumulan hidup saya. Kelas 2 SMA naik kelas 3. Bayangkan akhirnya mengambil keputusan menjadi sekolah teologi. Itu panjang ceritanya kawan, seperti itu. Panjang ceritanya. Ketika suatu saat pendeta kepala sekolah, kok si Effendi kok jadi sekolah teologi ya begini. Kan seharusnya dia masuk ini di UGM begini. Macam-macam lah kepala sekolah saya bilang begitu. Gak tahu, saya dibilang bapak saya. Tapi banyak ceritanya yang saya ceritakan. Akhirnya saya mengambil keputusan melayani Tuhan. Luar biasa kan? Makanya saya bilang, kalau pinter, jarang mau masuk sekolah teologi. Jarang loh. Biasanya anaknya kalau kurang pinter, maaf, saya mau bahasa mata gue. Ayolah sekolah teologi kau untuk masuk di apa, susah. Masuk sekolah pendeta aja kau. Biasanya begitu. Tapi bukan dengan saya. Saya menyerahkan hidup saya ketika saya tahu bahwa saya adalah orang yang diberkati Tuhan seperti itu. Tuhan mengatakan bahwa ada satu komitmen yang harus didasari dalam satu keluarga, yaitu apa? Kepala keluarga haruslah tahu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Seisi rumah kita harus tahu dan penting adalah menyerahkan hidupnya secara pribadi kepada Tuhan. Ayo ingat, apakah suami kita, istri kita, anak kita sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Itu yang sangat penting. Cek dan recek. Saya pelayanan di LPMI dulu, 7 tahun, saya di UI, Universitas Indonesia. Jadi saya harus cek dan cross cek anak-anak murid saya pada saat itu, anak-anak binaan saya itu, orang-orang pintar kan di UI kan, semua kan orang pintar, tidak ada yang awal di situ. Tapi ketika PA, pemahaman Alkitab, dan ketika di ibadah-ibadah kalau misalnya kami ada namanya itu PA di bawah pohon rindang di DPR, di bawah pohon rindang kita kelompok kecil. Yang pertama yang saya lakukan adalah cek apakah dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Kristus, dan banyak mereka belum. Tapi Kristen, itu yang saya alami, yang dialami mereka. Makanya tugas saya pada saat itu adalah meyakinkan bahwa anak ini, mahasiswa ini, orang ini harus menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupnya secara pribadi. Bukan karena orang tua, bukan karena keluarga, bukan. Haruslah keputusan itu keputusan pribadi Tuhan. Seandainya apapun yang terjadi di kemudian hari, itu adalah keputusan pribadi seperti itu. Jadi bukan karena papanya pendeta, bukan karena mamanya pendeta, pengerja segala sesuatu. Tetapi keputusan itu adalah keputusan yang sangat pribadi. Makanya di sini katakan komitmen itu haruslah lahir dari sebuah keluarga. Yaitu apa katakan? Kami dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini yang dipakai adalah bahwa kami akan di situ sudah sudah pas, tetapi terus menerus yang dilakukannya. Terus menerus, bukan hanya sesaat, tetapi terus menerus. Yakinkan keluargamu di dalam Tuhan. Pembentukan keluarga awal yang utama adalah yakinlah bahwa suami istri itu dua di dalam Tuhan. Kalau belum, bagaimana tugas begitu berat membawa mereka kepada Kristus? Saya mau tanya, adakah di sini, saya nggak usah jawab ya, adakah di sini Bapak Ibu yang suaminya belum bertobat, belum terima Kristus? Jawab dalam hati. Adakah di sini istrinya yang belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan tetapi sudah menjadi Kristen? Yang ketiga, apakah ada di sini yang anaknya yang hanya menjadi Kristen tetapi tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan? Itu yang penting. Makanya Tuhan mengatakan di sini, aku dan keluargaku, yakinkan mereka bahwa mereka sudah percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika membentuk keluarga baru, calon pasanganmu yakinkan sudah lahir barukah? Atau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatkah? Kalau memang belum, ayo bawa ketika masih ada kesempatan. Ketika saya memilih menjadi istri, saya sedikit, Bapak Ibu, saya penglatu. Ketika mau menikah dulu saya penglatu. Tahu artinya penglatu? Panglima Lajang Tua. Aduh, gimana nih orang Jakarta ini. Panglima Lajang Tua bahasa kitanya itu. Panglima Lajang Tua itu lama menikah. 36, hampir 37. Begitu. Bayangkan dalam perjalanan sekian puluh tahun itu kayaknya di manakah jodohku? Kan begitu kan? Tetapi saya mau tidak akan pernah orang yang tidak bertobat, itu yang sangat penting. Harus sudah yakin, itu yang penting. Makanya ketika saya bertemu di akhir perjalanan hidup, akhirnya ku menemukanmu. Lagunya siapa itu? Hah? Naf ya. Aduh. Kayaknya zaman-zaman mereka ini zaman-zaman TikTok susah mengingatnya ya. Nah, lagunya akhirnya aku menemukanmu. Bayangkan di dalam usia pada saat itu mungkin orang sudah mengatakan, bapak saya aja udah mengatakan, kapan kau menikah kawan, katanya gitu. Dia bilang sebenarnya, gimana ya kau sampai dibilang begini, laki-lakinya kau. Karena apa? Ketika di bawah, kau gantengnya, anakku gantengnya, bekerjanya, sarjananya, kok susah kali kau dapat dapat jodoh ini. Tapi saya tenang aja, sampai bapak saya ketika saya pulang dulu, pernah saya dijodohkan dengan seorang guru. Bayangkan dibawa saya ke rumah itu, langsung dibawa. Waduh, ketika ngobrol segala sesuatu, papa saya bilang gitu. Ketika saya pulang ke Ranto Prabat ya, dia bilang gitu. Bagaimana? Cocoknya katanya, cocok, saya bilang gitu. Cocok apanya? Cocok bicara, saya bilang gitu. Tapi gimana? Masih lanjut katanya. Lanjut kemana? Saya bilang gitu. Loh enggak, kayaknya untuk lebih lanjut enggak deh, saya bilang gitu. Waduh, gimana nih marah-marah bapak saya di rumah. Bapak saya marah-marah. Wah, kamu itu udah macam-macam. Ya udah kalau misalnya kamu enggak dijodohkan, cari lain. Tenang aja Pak, pasti dikasih, saya bilang. Walaupun agak lama. Maka ketika aku bawa istri saya ini ke Medan, waktu itu ketemu di Medan pertama ya. Ketika bapak saya di Medan, kita datang pertama sekali. Waduh, bapak saya langsung nangis. Ternyata anak saya bisa menikah juga. Bayangkan pada saat itu bukan mudah. Umur kami beda 13 sampai 14 tahun. Bukan mudah untuk menaklukkan dia. Suatu saat ketika saya datang ke Bekasi, dia ada persekutuan. Dia pelayanan di kampus. Jadi pertama sekali saya ketemu di pelayanan di kampus. Ketika bertemu, sudah janjian saya mau datang ke Bekasi. Saya bilang, ya dek nanti saya jemput ya. Oke ya nanti datang ya, ini alamatnya semua. Saya sudah datang, sepertinya di perumahan Villa Taman Bar, contohnya gitu. Saya sudah datang, jam sekian pulang. Saya sudah datang, ini ada saksinya. Saya bilang, dek gimana saya sudah di sini, di Merah ya, apa itu? Sudah di sini, udah dekat rumah gini-gini. Tahu apa katanya gitu? Belum pacaran. Bang, maaf pulang aja. Kami masih lama karena saya ada acara lain kayak gini-gini. Saya dari Pasar Minggu, Bo, datang ke Bekasi naik motor. Bayangkan disuruh pulang. Laki-laki mau berjuang nggak untuk itu? Kalau misalnya bawa mobil mesinnya, naik motor.
Disuruh pulang hari itu juga. Kami ada acara nanti karena begini-begini. Alasannya padahal ada segala sesuatu. Tapi saya dengan tidak marah, saya bilang, oke, besok ya, kayak gini-gini saya telepon. Dalam hati saya, gitu ya. Dalam hati saya, ini kalau kita cerita itu, 2 hari kemudian saya nggak telepon sama sekali. Biarin dalam hati saya. Kalau dia suka sama saya, pasti dia telepon. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dia WA, Bang, gimana recruiting untuk acara begini. Anak UI gimana dong? Wah, masuk ini. Mulai. Dari sini akhirnya kan dia kangen juga kan. Karena selama ini kan saya sudah bawa dia ke gereja, bawa dia makan, bawa dia jemput ke kampus. Segala sesuatu investasi sudah lumayan gitu ya. Kan investasi kan, berkorban kan. Maka bayangkan dia kan masih mahasiswa, saya udah kerja. Jadi saya jemput, bayangkan saya pulang dari kantor, saya jemput dari proklamasi saya. Di kantor saya di proklamasi, saya datang ke dia di akuntansi. Saya datang, saya jemput, saya bawa. Saya sudah pulang itu pun nggak mungkin saya langsung saya pulangkan ke rumah kakaknya, di rumah kakaknya. Jadi saya bawa ke makan, saya sudah makan itu. Nanti hari Minggu juga saya jemput bekerja, makan lagi, segala sesuatu. Saya pergi ke luar negeri, kalau misalnya saya pergi kemana, dari kantor saya bawakan, saya ingat itu, saya bawakan sepatu, padahal dia nggak minta, saya bawakan baju, saya bawakan ini. Investasi dulu kan, seperti itu. Tapi akhirnya, sesudah pada hari saya bilang, maukah kau berdoa dengan saya? Berdoa apa Bang? Saya mau mencari istri. Saya nggak pacaran loh. Ini gereja, ini ada orangnya. Saya tidak mengatakan kita pacaran, enggak. Maukah kau mau berdoa dengan saya? Saya mau menikah dengan kamu. Macam-macam. Ya kalau kamu mau ya udah, forget it. Saya bilang langsung, saya tidak bukan cari pacar, sorry usia saya sudah sekian. Saya mau cari istri. Akhirnya mungkin luluh hatinya. Oke, kita berdoa. Kita berdoa sebulan ya dia ya. Pakai Asia pada saat itu ya. Asia, ingat enggak? Asia itu murah 0% pada saat, apalagi jam 11 itu. Wah, saking kalau kita berdoa pada saat itu, berdoa segala sesuatu ngobrol itu. Saya telepon Asia, saya pikir saya taruh aja tempat tidur saya begini, saya tidur gitu. Ngoceh aja dia terus gitu. Ngoceh dia, padahal saya sudah tidur. Besok dia bilang, udah tidur ya, katanya. Aduh, sorry gitu. Akhirnya apa? Suatu saat jawaban doamu gimana? Ku jebak lah kan? Jawaban doamu, saya enggak bilang aku cinta kamu, enggak. Jawaban doaku gimana? Ada enggak damai sejahtera? Dia katakan begini, pas itu di mall ya, dia bilang, iya saya ada damai sejahtera. Oke, kalau kamu damai sejahtera, saya juga ada damai sejahtera dan saya mencintaimu. Jadi kita pacaran katanya, kita pacaran. Sesudah pacaran, langsung kita pulang langsung ke Desember ke Tebing, saya bawa pulang langsung ke rumah orang tuanya, Desember, Februarinya, pulang lagi ke Jakarta, balik lagi ke Medan, pesta. Cuma berapa bulan deh? 7 bulan ya? 6 bulan kami. Tapi 6 bulan itu bukan pacaran, berteman saja terus-menerus. Jadi kita itu kayak orang tetangga itu yang di, apa itu namanya? Yang ta'aruf seperti itu. Seperti itu bayangkan, seperti ta'aruf. Jadi kami nggak pacaran kemana, tapi kami bersama seperti itu. Komitmennya itu yang penting. Itu ya kan? Karena apa? Perjalanan hidup saya sudah lama ini pacaran lama gak jadi juga. Ini gak jadi juga, harus sesuatu yang jelas gitu seperti itu. Jelas supaya tahu ini komitmen dulu. Keluargamu, anakmu, segala sesuatunya haruslah yakin. Komitmen yang penting di hadapan Tuhan. Jangan lupa itu. Yang kedua kata Tuhan, lihat di sini. Pentingnya ibadah. Ketika kamu sudah berkomitmen kepada Tuhan, seyogianya lah ibadah menjadi satu jalan untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Bagaimana kau katakan kalau misalnya kamu adalah orang komitmen kepada Tuhan, sudah percaya kepada Kristus, tapi tidak mau ibadah. Dan jarang ibadah, bahkan malas ibadah. Aneh kan? Tidak mungkin loh orang mengatakan, Tuhan Yesus saya mengasihimu, saya mencintaimu dan saya menyerahkan hidupmu, bahkan saya memberikan isi dompetku kepadamu, tetapi kau tidak mau datang kepada Tuhan. Impossible itu, tidak mungkin itu. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memberikan kesempatan kepada hidupnya untuk beribadah Tuhan. Kalau penting melayani Tuhan, seperti itu. Tapi yang dikatakan oleh Tuhan adalah pentingnya dia untuk tahu menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena apa? 1-2 batang kayu penting. Ingat ya, 1-2 batang kayu penting.
Tetapi 3, 4, 5 batang kayu dibakar akan menjadi api unggun. Artinya apa? Ada suatu kuasa, ada suatu hal yang diberikan di dalam suatu persekutuan bersama dengan yang lainnya. Orang bertanya, kenapa sih orang Kristen harus ke gereja? Kan bisa kan menjadi Zoom, ikut Zoom, 2 tahun kita Zoom. Betul gak? 2 tahun kita Zoom. Anak saya itu sangat menikmati Zoom ya Regio. Oh senang gitu ya, sambil ada kopi di samping, segala sesuatunya ada, baru bikin minuman-minuman yang lain sambil Zoom kita beribadah. 2 tahun kita sama-sama kan semuanya gitu. Tetapi itu adalah suatu hal pengecualian. Tetapi ketika Tuhan kasih kesempatan kepada kita dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan, seyogianya lah kita datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga dengan kedatangan kita, orang lain pun melihat bahwa oh ternyata orang Kristen itu bersekutu. Orang Kristen itu memuji Tuhan, saling mengingatkan, saling menasehati, dan saling menencourage satu dengan yang lain. Itu yang sangat penting. Datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga adalah pentingnya teladan dari diri kita masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh Timotius. Timotius mendapatkan teladan dari ibunya dan juga neneknya Louis. Di dalam keluarga sangat penting menjadi teladan, yaitu teladan iman. 2 minggu yang lalu saya khotbah saya orang GBI di Depok. Saya khotbah dalam satu persekutuan. Ada ibu rumah tangga di situ bercerita bahwa ketika saya khotbah saya bilang, siapakah di sini yang lahir di gereja ini? Semuanya nggak ada yang angkat tangan. Semuanya sudah dari gereja yang berbeda semua seperti itu. Hanya satu, saya dulu waktu TK di gereja GBI katanya gitu. Akhirnya dia cerita bahwa dia orang Chinese, tapi dia dibuat oleh orang tuanya masuk ke sekolah bukan karena orang tuanya Kristen, dimasukin aja sekolah. Ternyata selama dia sekolah akhirnya anak ini bertumbuh dan menjadi Kristen dalam perjalanan kehidupannya, orang tuanya nggak bertobat loh. Orang tuanya masih Konghucu atau agama lain lah seperti itu. Tetapi dalam perjalanannya dia menemukan suami seorang Batak yang Kristen juga sama-sama. Dalam perjalanan hidupnya, akhir-akhir ini anak ini membawa orang tuanya tinggal dengan mereka. Di Depok, saksiannya ini. Dan ternyata di dalam perjalanan hidupnya melihat kehidupan mereka, orang tuanya yang tidak percaya ini mengikuti setiap mereka ibadah. Baik di rumah berdoa, bawa segala sesuatunya, karena mereka sudah bersama-sama. Dan dia mengatakan selama lama-lama, aku mau ikut seperti kalian. Teladan yang diberikan. Dulu bayangkan, orang tuanya memberikan dia anaknya untuk percaya kepada sekolah Kristen. Akhirnya bertumbuh. Dan akhirnya orang tuanya meminta dia untuk membimbing. Dan 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, akhirnya dibaptis ibu ini. Teladan yang diberikan di dalam rumah tangganya, keluarganya, yaitu memperkenalkan Kristus kepada orang tuanya. Karena dia tahu, dia berkata kemudian, ternyata Pak Huta Barat, sebenarnya yang menanamkan firman ini, yang memberikan kesempatan kepada saya, adalah orang tua saya untuk mengenal Kristus. Ingat apa yang dikatakan Paulus, ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang, ya semuanya seperti itu. Jadi ada yang hanya menceritakan firman Tuhan, tetapi ada juga yang memberikan kesuburan, yaitu tanah yang baik dan air menyiram, dan akhirnya ada yang menghasilkan seperti itu. Firman Tuhan bahwa di sana katakan teladan yang sangat penting di dalam suatu keluarga. Hidup itu penting, hidup itu menjadi berkat, tetapi hidup itu lebih penting daripada suatu teladan yang diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga yaitu pentingnya warisan iman yang kau akan tinggalkan kepada anak-anak kita. Orang tua kita mungkin tidak meninggalkan kepada kita banyak warisan. Tidak meninggalkan harta yang banyak. Tetapi paling tidak engkau meninggalkan warisan iman kepada anak-anak kita. Bagaimana anak kita mengenal Kristus kalau kau tidak mendidik mereka di dalam ajaran yang benar?
Karena dunia ini kan penuh dengan sandiwara, seperti itu kan. Kau bilang, sudah kok belajar mereka melalui TikTok, melalui Facebook, melalui segala sesuatu. Banyak cara katanya. Enggak. Tetapi engkau ingatkan. Kita mengatakan, ingatkan dan perkatakan iman ini kepada anakmu setiap hari. Setiap hari loh, bukan sekali seminggu. Setiap hari ingatkan terus. Kenapa saya membuat anak saya sekolah Kristen? Karena apa? Kemampuan saya untuk mendidiknya di rumah, tetapi di dalam perjalanan hidupnya juga harus mengenal Tuhan. Makanya anak harus dididik mengenal Kristus. Sedangkan kita didik pun mengenal Kristus, banyak ada yang aneh. Banyak ada yang menyimpang ke kiri dan ke kanan, seperti itu. Jadi jangan terlalu, udah pintar kok dia, udah tahu dia belajar dari ini, belajar segala sesuatu. Enggak. Dunia sekarang itu banyak yang terkecoh, gitu kan. Tidak sesuai gambar dengan kenyataan. Setuju gak? Suatu saat saya mengenang perjalanan hidup saya bersama dengan Pak Polin. 2000 berapa kita ke Hong Kong ya? Kami sama-sama di Hong Kong. Ada satu cerita yang lucu, bahwa tidak semua yang indah yang di mata itu adalah suatu kenyataan. Ketika kami di Hong Kong, masih ingat kan perjalanan kita, di hotel malam, kami kabur berdua, dia bilang gini, kamu kan bisa bahasa Inggris, ayo kita jalan, kata gitu. Ayo, kita berdua kabur kami dari rombongan di hotel, kami berdua. Kita mau ngapain kita berdua? Kita cari makanan, ingat? Kita cari ke restoran, dan kita duduk dengan gayanya di restoran ini. Restorannya gak terlalu besar. Kita duduk, kita pesan makanan. Saya ngomong bahasa Inggris sama pelayan restorannya, dia gak tahu sama sekali. Sama sekali pun dia gak tahu bahasa Inggris. Bingunglah kami berdua. Yang digambar ini semuanya bahasa Hokkien atau Cina kali ya, bahasa apa itu. Saya tidak ada bahasa Inggrisnya, satu pun gak ada. Dan gambar-gambarnya bagus-bagus sekali. Karena mereka tidak tahu bahasa Inggris, kami juga tidak tahu bahasa Cina, akhirnya kami bingung lah. Akhirnya main tunjuk lah kami. Seperti di warteg itu, tok, 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 ini kan. Akhirnya main tunjuk lah kita berdua. Apa? Ini, karena kita lihat ayam, oke ayam. Tapi ini satu. Tapi kita lihat, aduh ini enak ini. Gitu berdua, karena kita sepakat berdua. Kita, ini enak ini. Tahu ya apa? Kami sudah yakin makanan kami itu datang semuanya enak-enak. Sebetulnya. Kita dua lagi, kita ngambil ngobrol berdua gitu. Datanglah makanannya. Tahu yang satu menjengkelkan satu. Datang satu bagus sekali, kami pikir di gambarnya itu. Ternyata apa? Timun. Timun dipotong-potong dikasih apa saya tidak ngerti, yang tahu saus atau apa itu. Tapi bagus sekali. Jadi kita timunnya pun kalau bagus, kalau seger kalau misalnya enak, renyah, apa-apa ya. Ini bayangkan, ini apa? Ya kau yang pesan tadi, ya kau juga yang pesan. Tidak seindah apa yang digambar. Gambar bisa menipu gitu loh. Lihat kalau kalian misalnya lihat gambar mau belanja di TikTok mau belanja di apalah yang lain-lain gitu. Selalu kadang apa? Kalau saya beli gitu kekecilan ya. Udah berapa kali kecil saya udah malas dah. Setiap aku double XL yang datang enggak yang apanya. Jadi jarang gitu menipu gambar itu. Karena apa? Tampilannya begitu oke, tapi kenyataannya belum tentu. Makanya pemuda-pemudi kalau kau bikin di sosmed itu jangan terlalu filter lah, biasa-biasa saja. Itu, jangan terlalu filter banget. Biasa saja loh, nanti bingung semuanya. Seperti kisah teman saya itu, saya sudah kenalin si A dengan si B, kita udah kenalin gitu ya. Dibilang mamanya bilang, aduh terlalu cantik kali, gak mau itu sama anak, udah lah jalan aja lah. Saya tidak ngeh kalau dia di Facebooknya itu sangat cantik sekali. Sesudah ketemu, memang ya, lumayan cantik sih temanku ini. Sesudah ketemu mereka, dia bilang gitu, sudah mereka makan di restoran, dia bilang, bang, kata gitu, ada apa? Saya bilang gitu, ternyata temanmu itu gak sesuai gambarnya, kata gitu. Sangat sedih hatiku, mereka nggak lanjut. Ternyata mereka menikah sama satu yang lain, ya terserah ya kan. Tetapi tidak sesuai apa yang gambar dengan kenyataan. Makanya kalau kenalan, sudah boleh kenalan di sekitar kantor, tetapi jangan katakan cinta sebelum ketemu. Gitu. Harus ketemu dulu baru dirasakan seperti itu. Tuhan katakan bahwa warisan yang kau berikan kepada anak dan keluargamu yang lain. Di samping semuanya itu, Tuhan katakan begini, yang tahu di dalam perjalanan keluarga kita itu adalah bahwa kita adalah orang-orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Siapa sih keluarga yang tidak mau hidupnya bahagia? Siapa sih keluarga yang tidak mau hidupnya itu
punya pekerjaan yang bagus. Siapa sih keluarga yang tidak mau anak-anaknya itu diberkati semua? Tidak ada, semuanya ingin. Karena semuanya yang bagus, semuanya yang indah, semuanya segala kualitas, itulah keinginan kita. Tetapi kan perjalanan hidup tidak semudah apa yang kita pikirkan. Tidak seindah apa yang kita pikirkan. Betul? Banyak duri-duri di dalam perjalanan hidup kita. Mungkin kita sudah mengatakan, wah keluarga saya itu kami sudah sama-sama Kristen. Belum tentu loh. Sudah pun satu keluarga bisa mindset yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Bisa kita berantem. Keluarga juga bisa berantem ya kan? Tidak ada keluarga yang tidak pernah berantem. Saya sama istri saya pernah berantem, pernah ribut. Kalau keluarga tidak pernah berantem, saya bingung. Mereka ngungu kali ya. Gitu ya. Pernah ada itu keributan, pasti ada. Tapi bagaimana menyelesaikannya? Bagaimana permasalahan itu menjadi solusi yang baik? Kalau saya selalu mengatakan, Gio gimana sayang? Kalau papa mengatakan, yang waras yang ngalah. Saya selalu gitu. Ini anak saya. Kalau ini belajar kok. Saya bilang karena apa? Mungkin saya lebih tua. Saya harus ngalah. Saya harus ambil keputusan itu. Karena apa? Kalau kita ribut terus dan kita adu pendapat, bayangkan gaya usia dengan istri saya dengan saya keinginannya udah berbeda. Kalau keinginan saya kan sudah santai, tenang, perjalanan hidup. Tapi kalau istri saya dalam usia begitu kan masih pengen yang ini, yang itu kan seperti itu kan. Cuma satu hal yang pernah kami mengambil satu keputusan yang luar biasa dalam hidup itu adalah ketika istri saya resign dari Bank Niaga. Dia mengatakan saya ngambil keputusan ini karena demi anak saya. Waduh saya terharu sekali. Pada saat itu saya bekerja, istri saya bekerja di Bank Niaga, dia katakan, saya melihat anak saya sudah tunggu, ini anak ini kami tunggu 5 tahun Bapak Ibu. 5 tahun. Ketika anak ini lahir, anaknya lahir juga anak mahal seperti itu. Jadi ketika ini lahir benar-benar ini kami masih bekerja, tapi ketika dijaga oleh pembantu, kita buat 2 ya, pada saat itu 2 pembantu, jaga dia, jaga rumah. Tetapi ternyata tidak bisa menjamin anak kami ini. Dia jatuh, kepalanya sakit, dia lihat, dia nangis. Akhirnya istri saya bilang gini, Bang saya harus merawat Gio, saya harus mengambil keputusan untuk ini anak saya sudah menit. Saya bilang, dewasa kali istriku ini dengan usianya pada saat itu. Kamu gak menyesal? Kamu sekolah, bagus-bagus. Kamu masuk bekerja, bagus-bagus. Bergengsi, kamu enggak? Tidak. Setuju? Ingat, jangan suatu saat nanti ketika kamu tidak bekerja, salahkan saya. Keputusanmu adalah keputusan yang terbaik untuk hidupmu. Dan kau akan menikmati. Ya, saya akan menanggung segala sesuatunya. Akhirnya ketika dia mengambil keputusan seperti itu, sampai sekarang ternyata Tuhan juga memelihara hidup kami. Tidak susah-susah amat. Tidak susah itu, hanya dia Tuhan pakai dia berbisnis lah, mengerjakan inilah, segala sesuatu bisa. Akhirnya kami bukan menjadi orang yang kere, ternyata Tuhan bisa juga memakai segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Makanya itu keputusan yang luar biasa yang diambil istri saya, yaitu resign dan untuk memberikan. Bukan berarti ketika ibu bekerja salah, enggak. Tetapi pada saat itu situasi kami tidak mungkin untuk bekerja dua-duanya. Karena apa? Keluarga kami di Medan, tidak ada yang jaga. Kami sudah buat pembantu, tidak dua-dua malah, tapi tidak bisa menjadi jaminan. Makanya dia mengambil keputusan untuk resign. Tuhan katakan di dalam kehidupannya, iman yang ada di dalam dirimu, bolehlah engkau bagikan kepada anak-anakmu. Hanya satu yang dikatakan oleh Daud, dia sangat mengenal isi hatiku. Hanya dia yang tahu dan mengerti isi hatiku. Perjalanan hidup keluarga kita, apapun indahnya, apapun tidak indahnya, apapun susahnya, Daud mengatakan, biarlah itu Tuhan yang mengetahui isi hatiku. Kita coba satu baca di dalam kitab Markus, pasal 15 ayat 21, coba salah satu membaca, betapa warisan ini diberikan kepada dia. 15 ayat 21. Coba bacakan salah satu.
Lihat di situ seolah-olah rasanya ketika orang dipaksa itu kayaknya menyakitkan. Betul? Orang dipaksa, tetapi lihatlah perjalanan dia dalam paksaan seperti itu, tetapi sesuatu yang baik untuk mendatangkan kebaikan. Akhirnya apa? Dia bertemu dengan Tuhannya. Maksud saya begini, banyak perjalanan dalam kehidupan itu sebagai orang tua seolah-olah gitu ya, seolah-olah memaksa kita, seolah-olah menjerumuskan kita, seolah-olah memaksa kita untuk datang kepada Tuhan ke gereja ini. Setuju? Ketika kita tidak suka tetapi kita dipaksa, sama seperti anak saya. Kadang mungkin dia dalam keadaan malas, kadang dia dalam keadaan tidak menyenangkan, tetapi harus ke gereja. Dipaksa. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kadang pada saat ini malas kita melayani. Setuju? Pernah nggak malas melayani? Aduh kayaknya beban lah, berat. Apalagi kantong saya lagi kempes. Malas saya datang untuk ke gereja, malas saya datang itu. Tetapi kita paksa diri kita. Kita encourage diri kita untuk kita datang mengambil keputusan. Lihat di sini, pentingnya warisan yang ditanamkan oleh keluarganya kepada Simon Kirene ini. Akhirnya suatu keputusan yang diambil bola untuk menyelamatkan dia. Akhirnya dia bertemu dengan Kristus dan dia mengenal Kristus secara pribadi. Dan sampai saat ini sejarah mencatat kita tidak pernah melupakan, kita tidak pernah tidak mengingat ketika pasca Simon dari Kirene ini. Bertemu dengan Tuhannya. Tuhan paling mengerti isi hati kita. Jangan pernah menuntut orang lain. Jangan pernah menuntut suami ataupun istri kita. Bahkan menuntut anak kita pun untuk mengerti isi hati kita. Saya tidak tahu isi hati Simon Kirene pada saat itu. Tetapi situasi membuat dia untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahwa jangan marah juga ketika orang lain di sekitar kita, bahkan suami kita tidak mau memahami kita dan tidak mengerti kedalaman hati kita. Dan bahkan jika saudara kecewa terhadap suamimu, dan saudara kecewa terhadap istri, bahkan kepada anakmu sekalipun, ingatlah bahwa sudah banyak oleh yang terkecewa sebelumnya. Bahwa kecewa perjalanan hidup yang saat ini kita jalani, semuanya itu akan membawa keadaan yang baik ketika kita komitmen menjadikan Tuhan itu yang utama di dalam kehidupan kita. Jadi jangan putus asa ketika pribadi atau siapapun, bahkan orang gereja pun mengecewakanmu. Jangan putus asa. Paling tidak, bagaimana kau bisa mengerti isi hati Tuhan melalui persekutuan yang ada. Itu yang sangat penting. Tuhan mengatakan bahwa biarlah aku yang memahami isi hatimu. Sama seperti Daud mengatakan juga, Tuhan engkaulah yang mengenal dan mengerti isi hatiku. Kekuatan apa yang bisa kita lakukan pada akhir-akhir ini? Tidak ada. Uang kita? Masih banyak orang yang lebih hebat. Kerjaan kita? Masih banyak orang yang lebih hebat. Apa? Keluarga kita? Yang banyak anak kita? Masih banyak anaknya lebih hebat. Hanya satu yang bisa engkau lakukan. Tidak bisa diambil orang lain. Bahkan siapapun tidak bisa mengambil itu. Yaitu adalah ketika kau sudah berserah dan sudah melakukan apa yang menjadi bagianmu. Tetapi kau tidak menemukan dan kamu tidak mendapat jawaban yang sesuai dengan kehendak hatimu. Tuhan katakan, keluarga perlulah datang kepada Tuhan melalui doa. Karena doa itu adalah kekuatan kita, karena ketika kita terdesak, ketika kita tidak mendapatkan apapun, kekuatan yang bisa kita andalkan adalah kekuatan doa. Di balik doa ini, maka kita akan melihat kuasa Allah yang bekerja. Kenapa orang bisa tanpa berdoa bisa memiliki sesuatu? Boleh-boleh saja. Bisa menjadi kaya? Boleh-boleh saja. Jangan salah. Di Gunung Kidul banyak orang datang ke sana akhirnya menjadi kaya. Tetapi ingat perjalanan hidup seorang Kristen. Ingat perjalanan mereka. Mereka akan mendapatkan tumbal berikutnya di dalam perjalanan hidup mereka. Tetapi seorang Kristen yang mengandalkan doa di dalam kesesakannya, maka Tuhan yang akan memulihkan keadaannya. Ketika kau mengatakan tidak mungkin Tuhan, anak saya sekarang udah usia sekian mendapatkan jodoh. Jangan salah. Teman kami,
Jane, ya, baru kita mengikuti pernikahannya. Menikah tahu umurnya berapa? Coba sebut. Single? 60 tahun. 60 tahun menikah. Cewek. Dia mengatakan begini, dia panggil aku, John, aku menikah bukan karena untuk hawa nafsu. Aku menikah karena memang hari inilah yang paling indah. Karena dia selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan aku hamba Tuhan. Berikan aku hamba Tuhan. Tapi yang datang gak ada hamba Tuhan. Ya kalau memang ini bukan kehendakku, ya udah. Yang penting aku datang adalah orang yang takut dengan Tuhan, mau melayani bersama-sama. Karena ini pendeta, Pak. Hamba Tuhan ini. Berikan. Aku mau melayani hidupku karena aku udah menyerahkan hidupku menjadi hamba Tuhan. Aku mau bersama dengan pasanganku menjadi hamba Tuhan. Yang datang ya yang aneh-aneh seperti yang menurut dia. Tetapi perjalanan hidup membawa dia kepada pengenalan akan Tuhan. Di dalam usia yang ke-59 mau ke-60 itu, akhirnya datang hamba Tuhan dan akhirnya menikah. Dan kami ikut merayakan di Kelapa Gading beberapa hari yang lalu. Luar biasa. Dia mengatakan, aku mengatakan untuk nafsu, bukan. Tetapi aku ada teman untuk melayani Tuhan. Dan dia tahu bahwa suaminya juga sudah usia juga. Tetapi tidak untuk mendapatkan anak. Tetapi inilah perjalanan hidup saya. Saya mau melayani Tuhan di akhir hidupku. Semua orang bisa berpendapat, oke? Wah telat dong, segala sesuatunya itu urusan dia. Tapi itulah imannya dia. Bayangkan, itulah doanya. Saya tidak pernah menghakimi dia. Kita katakan, kami akan ini, ya udah aku pasti datang. Kami datang, karena itu teman kami dulu di pelayanan yang sebelumnya. Saya pasti datang, kami datang. Perjalanan hidup membawa dia kepada itu. Bukan karena dia tidak mau menikah, bukan karena tidak ada laki-laki, bukan. Karena dia mau minta lebih spesifiknya, dia mau melayani Tuhan, karena sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Ini seluruhnya. Saya salut dengan dia. Tapi begitu lama, ya kita hanya menjudge kan, kita hanya menghakimi kan. Tetapi itulah perjalanan hidupnya dia. Namanya urusannya dia dengan Tuhannya, dengan doanya. Maka setiap kita berbeda-beda mengenal Tuhan. Dan berbeda-beda perjalanan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan menghakimi. Tetapi yang sangat penting, kita tetap berdoa. Karena Tuhan melihat hati kita, kedalaman hati kita. Itu yang sangat penting. Siapapun engkau ada di tempat ini pada saat ini. Apapun permasalahan dengan anakmu yang belum menikahkah, atau anakmu yang belum bekerjakah, atau orang suamimu yang pada saat ini tidak mau datang ke gerejakah, banyak. Engkau bawa datang kepada Tuhan. Doakan terus sampai akhirnya dia datang kepada Tuhan. Bukan urusanmu dapat jodoh atau tidak, bukan urusanmu dia menikah atau tidak menikah, tetapi tetap kamu komitmen dan percaya kepada Tuhan. Ingat ya, sekalipun aku tidak melihat, tetapi aku percaya. Ingat ya, sekalipun aku tidak melihat, aku percaya. Sama ketika waktu aku belum punya anak dulu, kami berdua tidak pernah ribut karena belum punya anak. Karena kami percaya Tuhan pasti memberikan. Kalaupun pada saat itu tidak dikasih Tuhan, mau bilang apa? Orang saya bukan Tuhan kan? Yang Tuhan kan yang memberikan. Tapi di dalam perjalanan akhirnya memberikannya kepada kami. Dan kami harus hargai. Itulah perjalanan hidupmu. Hidup saya, hidup kita semua di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita angkat satu pujian satu kepada Tuhan. Saya minta pemain musik. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Saya minta istri saya untuk menyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan perjalanan hidup kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Bersamamu Bapa. Engkau ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku. Tuhan ada di setiap perjalanan hidup kita. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Benar Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri.
bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Ku lewati Amin. semua perkenananmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu besar. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa. Tidak ada yang bisa kuat menghalangi hidup tanpa kita tekun membaca firman Tuhan. Jangan harap kita kuat dengan segala permasalahan kita. Tanpa firman Tuhan, siapapun kita, tanpa firman Tuhan, hidup kita akan senantiasa kosong. Tapi Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Kita angkat tangan kita, bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berfirman, Engkau yang berfirman, beri pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan Yesus, Allah-Ku yang baik, anugerah-Mu yang senantiasa membangkitkan semangat kami untuk tetap hidup dan berjuang dalam menjalani hidup ini ya Bapa. Anugerah-Mu yang senantiasa memberikan kepada kami kekuatan sehingga kami boleh bertahan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah-Ku yang baik. Perjalanan hidup ini akan kami bawa bersama dengan Tuhan. Bahkan seisi rumah kami akan datang dan bersujud di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Jika didapati Tuhan di dalam keluarga kami banyak hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk menguatkan sesama keluarga kami, anak-anak kami, bahkan keluarga kami yang lain pun. Sehingga dengan demikian kami boleh datang bersembah sujud di bawah kaki salib-Mu yang kudus itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik. Berkatilah firman Tuhan dan biarlah Tuhan Roh Kudus memateraikan di dalam segenap kehidupan kami. Dan kami belajar mengaplikasikannya di dalam segenap hidup ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Yang percaya katakan, amin. Saya berserahkan kepada kamu. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Effendi buat firman-Nya pagi hari ini. Firman Tuhan yang menguatkan kita di dalam keluarga kita agar tetap komitmen
menyembah Tuhan, kita boleh menjadi teladan, kita terus beribadah kepada Tuhan dan kita akan mewariskan iman Kristus kepada anak cucu kita. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua kepada yang bertugas, dipersilakan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita angkat kembali pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Itu semua karena cinta Tuhan. Bapa, di pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh tertanam, boleh bertumbuh dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami, dalam seluruh aktivitas kami Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati dia baik itu di pekerjaannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada melangkah Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menuntunnya Bapa, Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan Bapa, baik persembahan pertama maupun persembahan kedua. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, baik kami dalam
aktivitas usaha kami maupun pekerjaan kami Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati kami sehingga berkat Tuhan mengalir kepada kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang mengelola keuangan di gereja Tuhan, berkati mereka Tuhan, biarlah kiranya kuasa Tuhan, rahmat yang daripada Tuhan mengalir kepada anak-anak-Mu yang mengelola keuangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, itulah doa yang kami sampaikan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Terima kasih atas persembahan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan warta pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Effendi Huta Barat ya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan perpuluhan jemaat bisa ditransfer dengan melalui rekening gereja yang ada di layar dan nanti boleh dikonfirmasi ke bendahara gereja. Kegiatan kita untuk sepekan ini Komsel gabungan setiap hari Rabu tanggal 21 Juni jam 19.30 di gereja. Nanti akan dilayani oleh firman Tuhan Bapak Gembala dan untuk WL-nya Ibu Magdalena. Dilanjutkan ibadah doa malam hari Jumat jam 19.30 yang dilayani oleh Pak Supriyadi Sijabat, WL-nya Ibu Dena, pendoanya Ibu Fitri, Ibu Gembala dan Bapak Gihon. Lalu ibadah wanita Betel Indonesia hari Sabtu jam 5 sore dilayani firman Tuhan Ibu Gembala, lalu WL-nya Ibu Sintia, pendoa syafaatnya Ibu Dena. Dilanjutkan dengan ibadah dewasa muda setiap hari Sabtu jam 7 malam. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pak Supriyadi, WL-nya Mian, singernya Suri, kolektan Renaldo dan pewartanya Yohana. Dan waktu yang bersamaan juga hari Sabtu ada katekesasi baptisan juga jam 7 di lantai 1. Nanti akan dilayani oleh Pendeta Ida Sihaan atau Ibu Gembala. Lalu untuk hari Minggu jam 7.30 ibadah anak sekolah minggu. Nanti WL-nya Ibu Reni, firman Tuhannya Bapak Wakil Gembala. Dan untuk kelas kecilnya dengan Kak Yohana. Dilanjutkan dengan ibadah raya kita jam 9 pagi. Nanti akan melayani koordinatornya Pak Supriyadi dan Pak Gihon. WL-nya Ibu Fitri. Singernya Saudari Suri, Saudara Yunus, pewartanya Bapak Beri, penerima tamu Ibu Siska, Saudari Siska dan Saudari Mian, kolektannya Bapak Praska, Saudara Andrian dan Sandi, multimedia Yohana, nanti seragam kita biru hitam. Hari ini panitia Natal mengadakan rapat untuk membahas tentang anggaran dana perayaan Natal Desember 2023. Oleh sebab itu panitia yang sudah terbentuk nanti habis ibadah jangan meninggalkan tempat ini untuk mengikuti rapat tersebut. Demikian warta bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom, terima kasih Pak Huta Barat, Tuhan Yesus memberkati. Jadi semangat Pak, terima kasih. Beliau ini luar biasa di kantor dan saya berdoa kelak supaya jadi pemimpin di kantor kelak. Karena dia tidak sama dengan yang lain. Dan rata-rata di kantor itu kan merokok. Terus pelayanan nggak peduli.
Yang penting uang. Beliau ini kayaknya roh saya masuk ke beliau. Jadi kayak bersyukur. Maju terus Pak. Terima kasih Bu. Maju terus. Kita doakan supaya acara ibadah Natal kita di puncak nanti berjalan dengan baik. Dan hari ini ulang tahun anaknya Berry, nanti habis ibadah kemungkinan saya nggak bisa hadir di sana. Saya kira itu saja. Terima kasih para pelayan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kita bangkit berdiri. Haleluya. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan Roh Kudus, apa yang kami dengar akan firman-Mu, mampukan kami melakukannya. Sehingga olehnya kami menjadi sesuatu yang berharga dan mulia dalam lingkungan kami, dalam keluarga kami. Selamatkan seluruh anggota keluarga kami menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang teguh iman percayanya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sampai akhir hidup kami tetap mengaku Yesus adalah Tuhan. Untuk itu Bapak, seluruh jemaat-Mu diberkati, iman percaya mereka bertumbuh dan semakin setia taat kepada Tuhan. Terima kasih. Sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala anugerah Tuhan, kami senantiasa ada dalam hadirat-Mu dalam ibadah seperti ini. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami hari ini. Tuhan berkati keluarga Pak Huta Barat beserta istri dan anaknya dalam kasih karunia Tuhan. Pagari bentengi. Dan aku berdoa kelak kiranya anakmu ini menjadi pemimpin di kantor, di Kementerian Agama Bimas Kristen. Tuhan turut campur tangan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga kelak di Jemaat Bimas Kristen ada suatu terobosan kepada yang lebih baik. Kepedulian bagi gereja, lembaga keagamaan Kristen, sekolah-sekolah Kristen. Sehingga Tuhan dalam semuanya untuk mensejahterakan gereja-gereja atau umat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan berkati semua jemaat yang berkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keuangan. Bahkan kalau hari ini kami punya pergumulan masalah keuangan, usaha, pekerjaan atau pergumulan anak dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang kami hadapi. Dalam tantangan ujian pergumulan hidup kami tetap menemukan Yesus dalam hidup kami. Dan kami tetap menyerahkan hidup ini sepenuh kepada Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah pergumulan kami. Sehingga mulut kami berkata bahwasanya Tuhan baik untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Persiapan Natal kami Desember di puncak Tuhan berkati. Dan yang kami butuhkan yang begitu besar, Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Tuhan berkati setiap program gereja tempat ini. Bahkan lahan parkir yang kami gumuli. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu. Bagimu tidak ada yang mustahil. Lingkungan gereja ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berikan kesempatan mereka untuk bertobat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya tercurah hujan pertobatan, khususnya di lingkungan keluarga kami, di lingkungan gereja, di lingkungan di mana kami tinggal. Sehingga Tuhan semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Berkati semuanya. Bahkan berkati Tuhan bangsa negara kami, pemimpin kami. Biarlah Tuhan bangsa ini diberkati Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Terlebih pemilu tahun 2024, Tuhan turut campur tangan. Sehingga kesatuan bangsa ini semakin kokoh. Dan umat Tuhan bebas leluasa memberitakan Injil. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam hidup kami banyak kekurangan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun dan sucikan, kuduskan kami. Kiranya pintu rahmat anugerah-Mu tercurah terbuka untuk kami sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih yang dikasih Tuhan. Dan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Arahkanlah pikiran hatimu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, tuntunan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terima
kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.